Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ayu Landari dapat menyapa Anda kembali dalam forum publik. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai pembiayaan ultramikro yang merupakan salah satu program dari pemerintah nih untuk memfasilitasi akses permodalan yang cepat dan juga mudah bagi usaha ultramikro dan juga untuk memperbanyak UMKM. Kita akan membahasnya dalam forum publik dengan mengangkat tema UMI mendukung pertumbuhan perekonomian. Dan kali ini Ayu tidak sendiri karena acara ini juga akan dipandu, wah luar biasa nih, sudah hadir Kepala KPPN Bandung 1 Bapak Hermawan Sukoasih. Pak Hermawan, damang Pak. Sore hari ini kita bakal sama-sama mandu jalannya acara ini ya Pak ya. Siap. Yaitu mengenai UMI. UMI itu apa sih? Saya taunya UMI itu ibu. Betul, UMI apa Pak? Betul, terima kasih Mbak Ayu. UMI itu sebenarnya suatu jenis pembiayaan. Ya. Pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada usaha-usaha kecil. Bahkan yang paling kecil, usaha level yang paling terkecil itu disebut ultramikro dan disingkat dengan UMI. Nah ini disalurkan oleh lembaga penyalur. Di sini ada nanti dari penyalur, Pak Atep, itu akan menyampaikan seperti apa mekanismenya dan lain sebagainya. Jadi UMI itu pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu badan layanan umum. Oh gitu. Yang disebut, kalau KPPN sendiri perannya di sini apa Pak? KPPN di sini berperan sebagai memonitor pelaksanaan atau pelaksanaannya implementasi daripada pembiayaan UMI yang dilakukan penyaluran oleh pembiayaan ini ada di bawah monitoring dari KPPN begitu ya Pak ya? Betul. Oke, lebih jelasnya Bapak bisa perkenalkan dong narasumber di sini siapa aja. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Alhamdulillah sore ini kita bisa berbincang lebih detail dengan para pelaku ya. Debitur UMI, di sini ada Bu Wiwin. Bu Wiwin Herawati ini salah satu pelaku UMI yang hampir sukses karena beliau akan naik kelas, mudah-mudahan sebentar lagi ke KUR nih ya. Wah luar biasa, nanti Bu Umi bakal cerita nih tentang prosesnya peminjamannya seperti apa ya. Kemudian dari lembaga penyalur nih, Kepala PT PNM Cimahi, ini Bapak Atep Ian SE. Pak Atep apa kabar? Terima kasih telah hadir Pak. Ya demikian nanti kita lanjut berbincang. Betul, baik. Tapi sebelum itu nanti bakal dipandu sama Pak Hermawan juga. Nah ini kalau untuk latar belakang atau yang melatar belakangi kenapa sih harus ada UMI padahal kan permodalan juga di yang lainnya telah ada juga seperti KUR, lantas apa bedanya begitu? Pak Hermawan bisa menjelaskan dulu sebelum nanti. Baik, UMI ini untuk para pelaku usaha yang paling kecil, yang modalnya di bawah 10 juta atau bahkan 9 juta. Itu tanpa dipungut atau tanpa agunan, diberikan oleh pemerintah pinjaman tanpa agunan, namun ada mekanisme yang nanti akan disampaikan tentunya oleh lembaga penyalur secara lebih detail. Oke deh, kalau gitu berarti langsung aja nanya ke Pak Atep. Siap, baik. Pak Atep. Saya mulai dulu dari Ibu dulu ya, sebagai pelaku debiturnya nih. Gini Bu Wiwin, gimana ceritanya Ibu sebelum mendapatkan UMI itu bagaimana kisah suka duka Ibu sebagai pelaku usaha yang mikro? Ya. Setelah sebelum kenal dengan PNM Mekar, saya sebagai udah jualan pakaian. Dan pada tahun 2019 saya bergabung dengan PNM dan saya mendapat pinjaman 2 juta awalnya. Lalu saya dibelanjakan pakaian, dimodalkan usaha untuk kepentingan saya. Dan alhamdulillah setelah pinjaman yang ketiga kali, 4 kali dipakai modal, bertambah modal. Dan udah pertama modal langsung pinjam lagi 7 juta. Dibeliin modal lagi. Terus bahan-bahan jahitan
dan 1 tambah mesin Oh. jahitan lagi di rumah. Jadi gitu. waktu itu pertama kali Bu Win ini meminjam 2 juta 2 rupiah. juta. Tidak ada agunan atau apa nama lainnya? Jaminan. Tidak ada jaminan. Nggak ada. Oh gitu. Nah, barangkali saya ingin nambah pertanyaan nih, sebelum mengenal Umi, belum mengenal Pak Atep dan tim, Ibu minjam kemana? Mestinya modal juga butuh itu ya? Iya. Dulu pernah pinjam ke yang biasa itu namanya bank keliling. Oh bukan pinjol ya? Ya bukan bank keliling. Lalu itu, tapi gimana ya? Jadi beban gitu ya, tiap hari bayar dari mana gitu. Jadi merasa gimana gitu mau bayarnya. Lalu pas tahun 2019, alhamdulillah ada pinjaman PNM. Udah pinjam. Bayarnya tidak tiap hari. Ya enggak, seminggu sekali. Tapi sekarang udah 7 juta, Ya. bayarnya 2 minggu sekali. Oh, jadi semakin banyak pinjaman, pembayarannya semakin lama gitu ya waktunya ya. Ada sistem. Ada yang dua metodenya tahun gitu. pengambilannya. Oh, metodenya beda-beda ya Pak ya? Beda-beda, Bu. Jadi mungkin apa sempat kena yang istilahnya rentenir itu, Bu ya? Iya, pernah. Suka dukanya gimana itu dibanding dari Pak Atep nih? Kalau Pak Iya. Atep nih saya tahu kayaknya beliau ini melakukan pembinaan, membentuk tim untuk membimbing ibu juga ya. Kalau Iya. rentenir gimana kisah dukanya ini? Ya Suka-dukanya. dukanya ya tiap hari harus bayar dari mana gitu. Bunganya juga besar Bu? Besar. Berapa Tiap tuh, hari. berapa persen? Kalau pinjam 500, ya seharinya 25.000. 25.000 berarti kali 30 gitu. Iya. Per bulannya berapa? Jadi Kebayang, 750.000. gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ada PNM. Jadi kebantu usaha bisa berkembang gitu. Baik, sekarang saya ingin tanya ke Pak Iya, Pak. Atep nih selaku pelaku penyalur. Mekanismenya seperti apa Pak supaya rakyat atau masyarakat ini bisa mengetahui dan mereka-mereka yang membutuhkan pembiayaan itu bisa dengan mudah itu menemui penyalur Pak. Mekanismenya seperti apa? Baik, Pak Hermawan, mungkin saya akan jawab yang melatar belakangi tadi ya, seperti Bayu bilang, apa Iya. yang melatar belakangi. Iya. Jadi yang melatar belakanginya satu, emang tingkat kemiskinan di Indonesia itu kan besar Pak ya. Setelah itu ada kebijakan dari Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan nomor 95 2018 terkait UMI Pak, bahwa UMI ini adalah penyaluran pembiayaan yang ditujukan untuk pelaku UMKM khususnya untuk prasejahtera dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun syariah. Oh, jadi dikhususkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Betul. Jadi emang ditujukan untuk pelaku-pelaku usaha yang tingkat pendapatannya 800 sebulan, 800.000 ya sebulan. Seperti misalnya pedagang kaki lima atau pedagang Bisa. yang di roda-roda gitu. Ya, yang di rumah-rumah juga bisa. Dan memiliki keinginan untuk membangun atau memberikan penambahan pendapatan keluarganya. Kan biasanya si suami bekerja, ibunya kan diam ya. Ya. Tapi dia memiliki keinginan untuk berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Nah, itu kita bantu melalui UMI ini. Karena UMI ini kan pembiayaan yang tanpa jaminan ya. Nah, tadi kalau proses bagaimana sih masyarakat ini bisa mengenal UMI ini, kebetulan UMI ini kalau dari ketentuannya kan tidak terikat gender, mau laki-laki perempuan tuh boleh gitu ya. Tapi kalau di PNM ini melalui core bisnis namanya Mekar Bu, membina keluarga prasejahtera ini dikhususkan gendernya perempuan. Oh, jadi perempuan diprioritaskan Betul. Jadi kalau laki-laki nggak boleh gitu Oh, ya. memang nggak Nggak boleh? boleh Sama laki-laki. sekali? Ya kecuali kalau misalnya laki-laki itu berubah gender ya. Jadi nggak boleh ya, betul. Jadi ini harus perempuan dan harus berkelompok gitu. Karena emang ini udah ketentuan. Selain gender, perempuan harus berkelompok dan harus memiliki keinginan berusaha yang kuat gitu. Nah, kalau misalnya persyaratannya sendiri sih mudah gitu ya. Karena kita juga khususnya di alhamdulillah nasional ini kita udah memiliki 3.500 unit Mekar Pak, kan Bu ya, kantor unit Mekar. Di Jawa Barat itu sekitar
763. Jadi satu kecamatan tuh bisa banyak unit mekarnya? Bisa Bu, bisa 1 sampai 3. Oke. Nah, karena kan itu sifatnya amuba. Jadi kalau misalnya jumlah nasabahnya udah di angka 4.000 ke atas, atau misalnya 6.000, itu harus berpecah. Harus Jadi di Cimahi sendiri ada berapa banyak? 38. Cimahi sendiri 38 unit. 38 unit mekar layanan yang terdiri di 19 kecamatan. Oh iya, itu Baik bisa kita KBB lihat. ya. Nah, ini kumpulannya nih. Nah, ini makanya kalau kelompok ya ini ini dalam proses setoran. Oh, Jadi iya. kalau nasabah mau setor angsuran itu wajib adanya PKM. Nah, proses pembiayaannya sendiri itu kita cukup unik juga, Bu. Jadi si nasabah atau calon nasabah yang mau bergabung menjadi nasabah mekar itu satu harus memiliki kelompok, karena kita pertama sosialisasi dulu. Jadi mana titik-titik KPS keluarga peserta yang paling banyak itu yang kita tuju gitu ya, karena emang sasaran kita di sana. Nah, kita sosialisasi terkait mekar. Nah, setelah itu baru nasabah membuat kelompok. Nah, setelah membuat kelompok, kita melakukan uji kelayakan terhadap kelompok tersebut yang dengan cara mengunjungi tempat tinggal nasabah-nasabah. Termasuk Karena tempat kerjanya? tempat kerjanya biasanya rata-rata di rumah. Ada juga yang keliling atau misalnya di tempat-tempat yang pasar kaget gitu. Nah, itu yang penting stoknya ada di situ. Kalau misalnya dia suka keliling, kalau yang di tempat ya kita lihat prosesnya dan lihat tempat tinggal paling utama, karena kita juga ada scoring tempat tinggal. Nah, semakin kecil scoringnya semakin layak. Kalau di Prasejahtera, Bu, kebalik kita. Oh gitu, jadi Gitu. semakin yang kurang mampu Semakin layak peluang untuk dibiayai. mendapatkannya bisa lebih besar gitu. Iya, betul. Nah, setelah itu analisa layak semuanya, karena dari jumlah kelompok juga tidak semua kita biayain. Bisa aja misalnya kelompok itu 30, pas kita uji kelayakan, terus lihat dari persiapannya, itu bisa mengecil menjadi 15. Nah, setelah itu selesai, baru kita ada proses lanjutan adalah persiapan pembiayaan 3 kali pertemuan, yaitu untuk membina, mempersiapkan dia dalam proses pencairan. Nah, sebelum Oke. lebih jauh lagi Pak, apa sih sebenarnya persyaratan ataupun sasarannya itu apa sebenarnya? Misalnya ini saya pernah dengar nih, harus warga negara Indonesia misalnya nih, kemudian Betul, harus Pak. punya izin usaha. Iya. Nah, ini realisasinya seperti apa Pak? Jadi sasarannya itu emang kita keluarga prasejahtera, intinya itu, Pak. Nah, untuk persyaratannya cuma KTP dan kartu keluarga. Itu saja ya? Simpel Iya, ya? sama izin suami. Kalau yang memiliki suami. Suami harus mengizinkan. Iya. Jadi suami tetap harus mengizinkan karena kan sebagai pelaku keluarga juga ya. Iya. Harus mengetahui aktivitas ibu-ibunya. Suka ada pertanyaan, gimana kalau misalnya saya single parent? Boleh, sendiri juga bertindak sendiri boleh. Untuk mengetahui, saya juga pernah dengar nih Pak, Iya. nggak boleh punya pinjaman di tempat lain. Nah, ini gimana nih? Nah, kalau untuk pembiayaan UMI ini, kita ada kebijakan tertentu, kita maksimal pembiayaan kita itu fasilitas ketiga, Pak, dari hasil interview. Karena kita kan nggak ada slik ya, untuk by checking itu nggak ada, kita hanya interview, kita boleh menjadi fasilitas pinjaman ketiga itu boleh. Misalnya si nasabah itu punya 2 fasilitas berjalan, nah kita ketiganya masih boleh. Tapi kalau kita keempat nggak boleh. Kecuali KUR, kalau KUR emang nggak boleh, Pak. Fasilitasnya harus 1. Baik. Oke, jadi kalau misalnya masih ada utang sana sini, yang ke satu, yang kedua masih boleh nih. Masih boleh. 3 kita masih Ya. boleh pinjam, tapi kalau udah ada 3 yang kita utangi, itu nggak boleh. Nggak boleh ya, Bu. Ya. Mungkin Oke. tuh mohon maaf tidak disalurkan. Gitu. Baik, nah ini menarik sekali nih karena ternyata prosesnya, syaratnya juga begitu mudah dan juga cepat. Betul. Begitu ya. Termasuk juga sasarannya memang untuk memastikan bahwa ini tepat sasaran, ada monitoring juga. Betul. Begitu. Nah, saya ingin nambah bertanya sedikit Pak. Siap. Jumlah nasabah di lembaga penyalur yang Bapak pimpin Oke. sudah berapa nih? Per Agustus kemarin nasional, Pak ya, kita nasional udah 13,7 juta total Dengan nasabah yang alokasi aktif. dana? Kalau di Jawa Barat kita 2,7 juta, untuk di Region 1 cabang Cimahi sendiri udah 142.000 nasabah aktif, Pak, yang kita biayai. Ini sumber dananya Nah, dari mana sih, Pak? Sumber dana kita dari
penyertaan modal negara ada, terus ada penyertaan dari lembaga-lembaga lain, termasuk ya salah satunya dari PIP. Nah itu di bawah Dirjen Keuangan juga, Kementerian Keuangan, dan ya KPPN inilah mitra kami juga dalam hal pengawasan. Kalau trennya sendiri gimana Pak? Tren UMI dan Kalau tren jenisnya? UMI setiap mungkin hari, minggu, bulannya tumbuh terus Pak, positif ya. Karena kalau dilihat kita aja di awal Desember 2021 kita masih 130.000 ya. Sekarang udah 14,2, itu hampir 12.000 pertumbuhan itu dalam jangka waktu. Sekarang bulan 9 ya, 9 bulan itu ya cukup luar biasa Pak. Jadi emang antusias dari masyarakat khususnya prasejahtera juga. Karena ya kita juga kan ada plusnya Pak. Ya, Jadi selain memberikan modal finansial, kita juga memberikan modal intelektual sama modal sosial. Nah, nilai yang kita berikan di dalam UMI ini adalah nilai kejujuran, kedisiplinan, dan kerja keras. Jadi tidak semerta-merta kita memberikan pembiayaan finansial, tapi kita juga dampingi sampai selesai dengan memberikan pengetahuan. Kayak memberikan nomor induk berusaha. Nah itu seluruh nasabah kami dibuatkan izinnya agar ketika dia mau naik kelas udah siap gitu. Jadi nggak harus lembaga yang bankable menanyakan mana izinnya, nggak usah, karena kita udah persiapkan dari awal. Gitu. Oke, pembinaan apa lagi yang diberikan kepada mereka? Selain NIB kita ada motivasi bagaimana menjadi pelaku UMKM yang tahan banting, gitu ya. Terus ada pembukuan sederhana. Selalu ada pelatihan atau hanya sekedar motivasi? Oke, kita pelatihan setiap PKM yang tadi digambarkan, kita kan setiap PKM kumpulan, setiap pendamping itu wajib memberikan materi. Nah di luar itu kita juga ada tim khusus di cabang namanya tim pengembangan kapasitas. Kita melakukan secara besar-besaran, bekerja sama dengan kampus, bekerja sama dengan dinas-dinas pemerintah terkait, sama perusahaan. Nah dulu yang di tahun sebelumnya, tahun ini juga di awal tahun, kita pernah kerjasama dengan Bugasari. Cuma Nah, mungkin tidak bisa. saya berpindah ke Bu Wiwin sementara Iya. Pak. Itu tadi disampaikan diberikan pembinaan Bu ya? Iya. Kira-kira seperti apa Bu yang setelah pembinaan yang sudah diberikan Pak Atep beserta tim ini? Apa dalam bentuk pembinaan pembangunan usaha atau juga dalam pengelolaan keuangan Bu? Kalau di itu pembinaannya pengelolaan usaha. Usaha ya? Ya. Jadi seperti usaha yang ini seperti ibu gini. Jualan pakaian gitu. Produknya pakaian ya Bu? Iya, pakaian burka. Bawa nggak pakaiannya ini Bu? Bawa. Ada, kebetulan Jadi bawa. pembinaannya Coba seperti apa ingin kalau di lihat bidang nih. usaha Jadi pakaian? kalau pakaian mungkin karena ini kan menjahit ya Menjahit awalnya, ya. terus dia membeli bahan dijahit terus jadi pakaian, terus dia pasarin sendiri. Ya mungkin kita itu yang sudah lakukan bagaimana cara memasarkan. Kalau retail langsung kan mungkin hanya berinteraksi saat itu gitu ya. Iya. Nah kita bagaimana menggunakan media sosial dalam hal pemasaran, kayak Instagram, Oh, untuk marketingnya. marketingnya, untuk WA-nya. pemasarannya. Nah, dari satu sisi ya mungkin kita juga dari pengemasan gitu ya. Karena ini masih sederhana, mungkin tingkat lanjutannya lah untuk pengemasan. Tapi bagaimana mengelola usaha dengan baik dulu lah. Jadi dia ketika bahan dibeli terus dijahit. Nah, kan ada sampah-sampahnya ya. Nah, itu kan Menerima pesanan juga ya Bu ya? Iya. iya menerima pesan, Pak. Sudah pernah menerima pesanan dari instansi pemerintah? Nah, nanti ada mekanisme. Mau ngasih order ada Pak ya? Siap. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau boleh tahu sebelum waktu dulu meminjam permodalan omsetnya berapa sih per hari atau per minggu atau per bulan? Itunya Pendapatannya? pendapatannya Pendapat pribadinya. ya paling pendapatannya setiap hari ada yang jahit, ada yang 2, terus Iya. jualan seminggu 3 kali. Berapa tuh Bu? Ya di rumah yang deket hari Selasa sampai Sabtu. Kalau hari Minggu di Pemkot Nah, jualannya. kisarannya omsetnya berapa pendapatannya? Pendapatan paling seminggu alhamdulillah ada 1,5 juta dulu. 1,5 juta sebelum Ya. dapat modal ya? Ya. Nah, setelah dapat modal jadi berapa? Pasti ada peningkatan. Ada, dong. alhamdulillah. Nah, berapa itu? Berapa nih? Ya paling seminggu ada yang nambah 2 juta, ada banyak pembeli, Order, Iya. gitu ya. banyak pesanan, Karena modalnya juga bertambah ya. bertambah modal ya. Jadi barangnya juga lebih banyak gitu Iya. ya Pak ya. Oke, luar biasa. Tentunya nih masyarakat di rumah harus mengetahui nih terkait pembiayaan ultramikro ini karena ternyata syaratnya mudah, kemudian juga
pembiayaannya juga mudah dan prosesnya juga mudah, gitu ya Pak ya. Betul. Baik, kita jeda dulu. Nanti kita akan ngobrol lagi ya Pak ya. Siap. Tentunya juga kami mengundang Anda pemirsa yang ingin bergabung, boleh silakan untuk menyampaikan pertanyaan di 5406677 atau mungkin punya saran dan kritik boleh. Tapi sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Forum Publik. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Forum Publik dan tentunya kita masih membahas mengenai ultra mikro atau pembiayaan ultra mikro yang mendukung pertumbuhan perekonomian. Masih juga didampingi sama Pak Hermawan selaku co-host, terus juga ada Pak Atep Iyam, Kepala PT PNM Cabang Cimahi, dan juga ada Bu Wiwin Herawati selaku debitur. Pak Hermawan, silakan lanjutkan lagi dengan pertanyaannya Pak. Baik. Terima kasih Mbak Ayu. Saya kembali ke Bu Ayu. Ke Bu Saya belum jadi debitur Pak, nggak boleh dari Karena asalnya. sama cantiknya. Makanya saya Belum sebut punya Bu usaha Ayu, soalnya. Bu Ayu. Baik, terima kasih. Bu Ayu, Ibu pengen nggak usahanya lebih berkembang lagi, kemudian bahkan harapannya itu ada pesanan-pesanan dari kantor-kantor pemerintah begitu. Nah, kira-kira Pengen. Ya Ibu gimana pengen caranya ya? Pak gitu. Nah, ya, baik. Jadi balik bertanya. Pemerintah ini sebenarnya sudah membangun marketplace. Jadi belanjanya pemerintah itu bisa dilakukan oleh kantor-kantor pemerintah melalui marketplace. Nah, untuk masuk ke marketplace seperti Ibu halnya masuk ke Shopee, Tokopedia maupun di yang lain ya, pasaran Bukalapak dan sebagainya harus daftar dulu. Nah, itu melalui perbankan di mana Ibu punya rekening, karena Satker pemerintah untuk saat ini kalau belanja pengadaan baik itu berupa baju, berupa buku, berupa ATK dan lain sebagainya itu kepada mitra atau pengusaha yang punya rekening sama dengan rekeningnya bendahara pengeluaran Satker pemerintah. Jadi Ibu harus buka rekening di bank mana, kemudian datang ke perbankan minta dimasukkan ke marketplace pasarnya pemerintah. Insya Allah dari situ nanti kami termasuk kami ini kalau mau outbound misalnya mau butuh kaos misalnya bisa nanti belinya sama Ibu. Jadi keuntungannya kalau sudah tergabung dalam marketplace itu apa Pak? Selain nanti banyak dipastikan akan ada orderan atau gimana? Iya, keuntungannya otomatis pasarnya bertambah dari pemerintah. Jadi pemerintah sekarang lebih cenderung juga digitalisasi pengadaan barang dan jasa. Jadi dengan digitalisasi juga otomatis tidak ada transaksi ketemu langsung dengan penyedia. Oke, dan lebih terbuka juga ya. Dan itu membuka peluang para pengusaha UMKM, makanya diharapkan UMKM ini bangkit ini setelah pandemi justru bangkit karena apa? Selama pandemi tidak ada transaksi langsung. Semuanya diharapkan sebagai melalui digital, melalui digitalisasi. Sehingga dibukalah pasar pemerintah yang disebut dengan marketplace. Dan ketika penyedia barang dan jasa masuk di pasar itu, dia punya peluang pasar di seluruh
Indonesia bahkan. Oke. Ketika harganya lebih murah, maka kantor pemerintah dimanapun berada bisa memesan di situ. Oke Pak Atep, hal ini disampaikan juga nggak kepada para debitur? Disampaikan karena kita udah, Bu. Kita udah memiliki berjalan. marketplace-nya, namanya Padi, pasar digital. Oke. Nah, ini juga program dari Kementerian BUMN juga bahwa semua instansi yang ada itu harus melibatkan para UKM yang tergabung dalam lembaga yang khususnya di bawah Kementerian BUMN. Ya. Nah, khususnya di PNM sendiri itu udah memiliki marketplace namanya pasar digital. Itu kita tampung semua nasabah-nasabah di sana untuk ya cuma tadi syaratnya harus memiliki rekening ya, Pak ya. Nah, jadi yang sudah ada biasanya kita yang nasabah mikro, yang personal lending gitu ya, tuh udah individu, dia bergerak sendiri, kita daftarkan di sana, tapi melibatkan produk yang ada di Mekar. Ya. Nah, selama Mekarnya bisa memenuhi kebutuhan, ya kita libatkan semuanya. Dan itu pun udah kayak kemarin dari Pertamina, itu ke PNM memesan seragam, nah kita melibatkan nasabah sekarang. Nah itu pemasannya digital juga gitu. Dan kita masukkan produknya di situ, nama nasabahnya di situ, dan tergabung ke kita dulu, baru kita sampaikan ke nasabah. Oh. Nah, itu udah dilakukan, Bu. Baik. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya ingin sedikit agak jauh lagi, Pak. Apa suka duka Bapak nih sebagai penyalur Sebagai nih? penyalur, barangkali ada yang gagal bayar, nggak mau bayar gitu Pak. Nah, kalau mungkin banyak sukanya dan dukanya ya. Ada juga dukanya. Karena kan itu udah keharusan, Pak ya. Namanya program yang harus menyesuaikan program pemerintah. Kalau dukanya ya mungkin banyak hal. Satu tadi yang gagal bayar itu karena ada post major gitu Ada ya. berapa persen itu yang gagal bayar? 0,6% dari Kecil ya? total, masih kecil lah. Terhitung masih dalam kondisi bagus lah, baik gitu ya untuk pembiayaan ultramikro ini. Karena mungkin tadi karena kan cenderungan ibu-ibu ini ulet gitu ya. Kalau laki-laki kan kerja keras ya. Tapi kalau ibu tuh ulet, rajin gitu. Jadi selalu disiplin terhadap apa yang akan dilakukannya gitu ya. Terkait dalam melaksanakan usahanya. Nah, jadi dukanya yang tambah itu kita kan penyaluran ke pelosok, Pak. Gitu ya. Untuk Cimahi sendiri kan hampir perbatasan KBB dengan Cianjur itu, daerah Cipongkor, Sindangkerta. Itu kan jarak tempuhnya luar biasa. Udah gitu nasabahnya kan bukan di kota kebanyakan, di pelosokan daerah gitu ya. Apalagi kalau lihat, nah ini kan termasuk di depan ini adalah pejuang-pejuang kami, Para para pembina? AO, ya, para pendamping. Oh para pendamping, oke. Para pendamping nasabah, itu setiap hari pakai motor ketemu nasabah gitu ya. Berangkat pagi, pulang sore gitu. Iya. Nah, luar biasa lah. Tapi kalau sukanya itu ketika nasabah ini sukses dan kita bisa naik kelaskan ke bank, ke lembaga yang lebih besar lagi, itu suatu hal yang Ada bikin kepuasan saya- tersendiri begitu ya Iya Pak? betul. Bangganya luar biasa gitu ya. Bahwa kita itu sukses untuk menjadikan nasabah yang tadinya prasejahtera menjadi sejahtera. Nah kalau misalnya melihat angka kesuksesannya, tingkat kesuksesannya antara nasabah yang di pelosok sama di kota lebih berkembang di mana? Kalau dua-duanya hampir sama lah Bu ya. Cuman kalau di pelosok, kalau di kota kan udah teknologi udah dekat ya. Nah kalau di pelosok kita emang effortnya luar biasa. Mungkin dari kita petugas harus betul-betul memperhatikan dari segala hal lah gitu ya. Satu, keterbelakangan masalah teknologi dan lain-lain gitu ya. Ya tuntut kesabaran yang luar biasa. Cuman keinginan untuk beliau maju gitu ya, terus pengen tahu itu cukup besar. Nah itu yang menjadi bekal saya selaku tim penyalur ya di UMI, tetap semangat gitu. Jadi apa yang menyemangati ya tadilah satunya ibadah, kedua melihat para pelaku UKM di sini memiliki kemauan dan kesungguhan untuk berkembang. Ini kayaknya saya ingin ngulang sedikit Pak. Ya. Saya yakin para pemirsa ini juga ingin tahu secara detail untuk mendapatkan UMI ini. Bapak wilayah Cimahi, kalau wilayah lain ini kan live di Indonesia ini Pak ya. Kalau dari tempat lain memungkinkan nggak untuk menghubungi penyalur nih Pak di bawah naungan penyalur Mekar nih Pak? Kemana mereka harus bertanya? Bagaimana mekanismenya? Ya sebenarnya kalau untuk mengetahui keberadaan kita itu cukup mudah karena apa? Unit-unit pelayanan kita lokasinya ada di masyarakat Pak, kantornya itu bukan di perkantoran. Jadi dan titik-titiknya pun tiap kecamatan ada. Terus kita juga mendekatkan dengan KPS gitu ya.
keluarga prasejahtera. Nah, jadi kalau misalnya bisa langsung ke kantor, terus nemuin petugas kami juga yang ada di lapangan, kita berseragam juga. Nah, atau misalnya dengan instansi terdekat RT RW atau desa. Nah, itu udah kita sosialisasi di sana. Gitu, tinggal datang ke kita lakukan sosialisasi di balai desa atau misalnya tempat perkumpulan. Nah, untuk persyaratan pun lebih mudah gitu. Jadi kalau misalnya pengen mengetahui ya cukup mudah. Kita gerainya ada di semua pelosok kecamatan, Pak. Oke, ada di mana-mana. Ada sosialisasi juga yang dilakukan kepada masyarakat. Ya betul. Jadi khususnya kita keluarga prasejahtera. pertama yang kita sosialisasi itu di pemerintahan terkecil RT RW, terus di balai desa. Nah, biasanya minta izin untuk mengumpulkan, menyampaikan program kita, karena yang lebih paham kan beliau, gitu ya. Berapa penduduknya yang tingkat prasejahteranya di situ, gitu ya. Terus bagaimana kemampuan kami sebagai penyalur di situ untuk melayani, apakah dengan total yang ada perlu dikembangkan atau cukup dengan yang ada aja. Nah, itu semua datanya diambil dari pemerintahan terkecil. Nah, saya kembali ke Bu ini. Kita ini kan masih pakai apa ini namanya nih? Facial. Facial ya. Nah, ini kan berarti masih pandemi nih. Saya sebenarnya pengen nggak pakai tadi, Bu. Biar apa? Tapi karena Biar kelihatan gantengnya, Pak. masih pandemi. Kira-kira selama pandemi perkembangan usaha Bu Wiwi ini gimana dan apa yang sudah dilakukan oleh penyalur kepada Ibu? Pada waktu pandemi usaha semakin menurun, kan nggak ada yang jualan, nggak boleh gitu. Terus pas sekarang udah nggak ada pandemi, alhamdulillah usahanya sekarang agak maju, alhamdulillah berkembang lagi. Nah, saat menurun tuh bagaimana angsurannya, Bu? Angsurannya ya sebisa mungkin bayar, harus bayar, kan nggak boleh ditunda-tunda, pokoknya harus ada gitu. Kalau lagi nggak ada gimana, Bu? Ya alhamdulillah, tapi ada sedikit-sedikit. Oh, ada ya? Ya alhamdulillah nggak maksudnya bayar terus gitu. Baik. Nah, Dari Bapak? Mungkin nambahin, Pak ya. Jadi ketika posisi pandemi COVID ini di 2020 ya masuk di Indonesia, untuk para pelaku UKM khususnya di Ultramikro ini, kita emang alhamdulillah disupport oleh pemerintah, Pak. Jadi ada program retensi. Nah, itu juga kita lihat dengan tingkat dampakannya. Jadi di 3 tahun ini emang kita itu menerjang resiko gitu ya. Kan COVID di depan mata, tapi kami sebagai pendamping pelaksana harus melihat nasabah di sekitar kita itu seperti apa dampaknya. Apakah ada yang terpapar gitu ya, ekonomi memang ada yang terganggu sangat berat. Nah, tapi alhamdulillah pemerintah mengeluarkan berbagai banyak kebijakan waktu itu. Kita ada retensi disesuaikan dengan kemampuannya nasabah saat itu gitu ya, untuk mengangsur, dan ada juga kebijakan dari pihak perusahaan sendiri gitu. Sebisa mungkin bagaimana nasabah ini nyaman lah. Selama COVID ini merasa terbantu juga gitu. Tidak akan terbebani terkait masalah angsuran emang harus ada gitu ya, tapi dalam konteksnya sekemampunya dia untuk mengangsur gitu. Oh, disesuaikan dengan kemampuannya. Betul, karena emang ada peraturan dari POJK-nya waktu itu untuk memberikan keringanan-keringanan yang untuk nasabah atau pelaku UKM di situ. Oke, keringanannya dalam bentuk tadi ya, si angsurannya disesuaikan sama kemampuan debitur begitu. Iya. Ya. Jadi tidak ada misalnya nasabah tidak boleh mengangsur, tidak ada, tapi disesuaikan dengan kemampuan. Baik. Jadi mungkin begini, Bu, penyaluran UMI ini mekanismenya itu sebenarnya dari dana pemerintah, dari APBN, kemudian melalui lembaga-lembaga penyalur, bahkan kalau KUR melalui perbankan, itu disalurkan kepada para pengusaha kecil, termasuk usaha mikro yang disebut UMI, ini disalurkan oleh BLU, salah satunya PIP yang memberikan dana kepada penyalur PNM ini. Itu kemudian dari PIP kepada penyalur baru memberikan pinjaman atau pembiayaan ke para pengusaha yang jumlahnya sudah berapa, Pak, tadi, Pak? Di Cimahi 142.000, Pak. 142.000 itu satu kabupaten, Ibu. Iya, itu satu kabupaten. Iya. Iya, betul. Dan seluruh Indonesia bisa kita bayangkan kali berapa kabupaten kota, ada sekitar 600 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Baik.
Kemudian untuk penyalurnya sendiri nih, hanya PNM atau ada mitra lainnya? Ya, betul. Untuk penyalur Pegadaian ada. Pegadaian juga ya Pak ya? Kita ada gitu. Emang banyak lah. Cuman PNM sendiri yang agak sedikit unik untuk ketentuannya. Karena kalau yang lain kan laki-laki perempuan boleh. Iya. Nah kita yang mengkhususkan untuk gendernya Nah perempuan. kenapa ini memberi prioritas kepada perempuan? Tapi jawabannya setelah yang satu ini ya. Pemirsa jangan dulu kemana-mana, setelah yang satu ini kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 5406677. Tetaplah bersama kami dalam Forum Publik. Guys, saya lagi ada di Bandung. Semalam tuh ditelepon Kang Emil, diminta datang ke sentra IKM yang ada di Jawa Barat. Sekarang kan pasca pandemi, alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi. Keren banget kan? IKM harus semangat. IKM bangkit. Jabar juara, IKM berjaya. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar apabila. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Forum Publik. Kita masih berbincang mengenai pembiayaan ultramikro mendukung pertumbuhan perekonomian. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaannya boleh di 5406677, nanti boleh ditanyakan nih kepada Bu Wiwin selaku debitur atau juga Pak Atep selaku penyalur dari pembiayaan ultramikro ini. Karena karakteristik dari pembiayaan ultramikro ini menarik nih pemirsa, pinjamannya dalam jumlah kecil, kemudian bagi masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat prasejahtera, kemudian juga tidak memerlukan agunan dan proses pengajuan pinjaman juga mudah, sederhana dan juga menyediakan bantuan pendukung baik itu untuk pendidikan dan juga pelatihan. Nah tadi ada jawaban yang tertunda ya. Apa tadi? Kok saya tiba-tiba lupa ya? Pak Hermawan. Ada penelpon, kita angkat dulu aja deh penelpon yang masuk pada sore hari ini. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Selamat sore, dengan Ibu Pinda di Kopo. Iya, silakan Ibu Ita di Kopo dengan pertanyaannya. Iya, mau tanya sama Pak Atep ya. Oh iya. Pak Atep dan Ibu Wiwin ya. Iya. Selamat sore Pak Atep, Bu Wiwin. Sore Ibu. Ini kan tadi katanya UMI itu program fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro. Merupakan program pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya buat Pak Atep ya. Iya Ibu. Kalau dihitung per tahun berapa persen bunga dari pinjaman program UMI ini Pak? Oh. Nah, yang pertanyaan kedua buat Bu Wiwin. Iya, Bu. Sebagai pelaku atau anggota UMKM yang telah menikmati UMI
apa suka dukanya dan bagaimana Ibu melalui tahapan sehingga menjadi sekarang ini. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vina di Kopo. Boleh langsung dijawab sama Pak Atet terlebih dahulu deh terkait suku bunga yang ditetapkan oleh UMI ini per tahunnya berapa sih Pak? Oke. Dari Bu Vina ya? Iya Bu Oke, Vina. untuk Bu Vina, jadi kalau untuk suku bunga cukup kompetitif sebenarnya. Jadi kalau untuk karena ini margin Bu ya, jadi setiap pinjaman 2 juta itu selama 52 minggu, angsurannya sekitar 55.000 per minggu. Karena ini angsurannya mingguan. Oke. Gitu. Jadi dalam hal ini kita kan kalau dihitung rate-nya itu 1,5 lah kalau nggak salah per bulan. Karena ini juga penyaluran kan bukan program KUR Pak ya. Jadi kalau KUR kan rate-nya udah ditentukan oleh pemerintah. Kita ada dari penyertaan yang menyimpan di kita juga emang harus ada selisih untuk biaya operasional. Nah, jadi kita akumulasikan untuk angsuran mingguan sebesar 50.000 untuk pinjaman 2 juta dan sifatnya bertahap Bu. Jadi kita juga untuk pemberian fasilitas UMI ini tidak langsung sesuai kebutuhan, misalnya saya pengen 5 juta nggak bisa. Jadi kita harus mengikuti proses. Jadi pertama baru bergabung 2 juta, naik lagi siklus kedua itu 3 juta. Nah itu angsurannya bertahap. Jadi kalau misalnya diikuti dengan aktivitas usaha sehari itu tidak akan memberatkan sebenarnya. Jadi masih sifat kompetitif lah. Jadi kalau misalnya kita minjam 2 juta, angsuran per minggunya 50.000. Itu udah sama bunganya belum? Udah. Oh, dengan udah sama pokok. bunganya ya? Iya. Oke, berarti sebulan 200.000 begitu ya? Begitu. Nanti mingguan. sampai berapa tahun Pak? Tergantung jangka waktunya. Biasanya kalau 52 minggu. 1 tahun. Oke, nah Bu Wiwin aja deh langsung debitornya gimana Bu? Dijelaskan kembali. Sukanya sangat terbantu dalam penjualan dan sangat terbantu dalam permodalan usaha, jadi berkembang. Untuk cicilannya berat enggak Bu? Cicilannya enggak juga tuh Pak. Oh, gitu. Alhamdulillah. Nah, ini kan jadi terbayar, langsung bisa gitu terbayar ya, Bu, ya? gitu. Oke, baik. Gitu. Ya, gitu ya Bu Vina ya, sudah terjawab ya untuk suku bunga dan juga suka duka yang dilalui sama Bu Wiwin. Pak Hermawan, ada pertanyaan lain Pak? Dari saya mungkin ke penyalur nih. Harapannya apa ini Pak? Dari kami nih, baik KPPN sebagai KPPN maupun ke PIP, karena PIP ini juga di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pak. Betul. Jadi kami ini satu eselon 1 dengan PIP, jadi mungkin saja makanya kami ditugasi untuk melakukan monitoring ke penyaluran UMI ini Pak. Harapannya apa kira-kira Pak? Harapan kami sebagai penyalur dari PIP Pak ya, yang mungkin satu dengan bantuan penyertaan modal di kami juga ada suatu hal yang bikin kami penyalur bisa melaksanakan program itu sesuai dengan tujuannya gitu ya, bahwa prasejahtera itu kita harus naikkan kelas menjadi mikro atau nasabah yang lebih sejahtera dan mengenal lembaga keuangan atau literasi keuangan lebih banyak lagi gitu ya. Nah kalau misalnya tambahannya ya mungkin banyak penyertaan modal juga gitu ya untuk membantu kami mengejar target di 2024. Kebetulan 2024 itu kita targetkan untuk 20 juta nasabah Pak nasional. Itu emang bukan angka yang sedikit Pak ya, cukup besar. Nah, emang perlu support dari pemerintah termasuk dalam hal penyertaan modal. Nah dari KPPN ya mungkin karena ini sebagai tim monitoring dan pengawas, semakin banyak pengawasan atau kunjungan di lapangan, mungkin masyarakat akan tahu kehadiran pemerintah lah Pak ya. Karena kan sementara ini tahunya kita sebagai penyalur gitu ya, bahkan dana kita kan ada dari PIP juga di pemerintah gitu. Nah, di satu lainnya sebagai alat monitoring kami, apakah penyaluran kami itu sudah sesuai atau tidak, nah itu dari penilaian dari KPPN. Oke, ini ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat sore, Assalamualaikum. Biasa Teh Ayu, Pak Herlan, Bandung Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herlan, silakan dengan pertanyaan singkatnya Pak. Ya, baik untuk semua narasumber UMKM
itu kan dari Jawa Barat menterinya. Jawa Barat di tingkat nasional dari 34 provinsi urutan keberapa UMKM-nya. Harapan kami Bapak Gubernur mendapat penghargaan di berbagai bidang ya, terutama menuju RI 1 2024 melanjutkan yang ke-7 yang ke-8. Ada pertanyaan terkait Umi, Pak? Program UMKM kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia ini meningkat, pengangguran berkurang, kriminalitas bisa diatasi, apalagi Bapak Gubernur itu sangat memperhatikan UMKM di Jawa Barat. Kabupaten kota mana di Jawa Barat yang menonjol UMKM-nya? Yang ketiga, apakah UMKM juga bekerja sama dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, seni budaya, olahraga, pariwisata, dan lain sebagainya? Rupina sakitu hatur nuhun. Baik, terima kasih Pak Herlan atas pertanyaannya. Nah, untuk pembiayaan ini apakah bisa dimanfaatkan juga bagi mereka yang memiliki usaha pertanian, peternakan begitu? Tentu bisa nampaknya ya. Bisa. Kebetulan yang jangka waktu dekat ini Kementerian BUMN akan meluncurkan program untuk klasterisasi. Jadi bahwa pemberdayaan UMKM ini akan dari seluruh sisi kita biayai. Ya. Nah, yang akan kita launching adalah nelayan. Nah, yaitu bahwa nelayan ini dari sisi investasi, kebutuhan akan perahu untuk berlayarnya itu akan dipenuhi oleh pembiayaan investasi dari Himbara atau bank yang ada di bawah Kementerian BUMN. Dan untuk para nasabah-nasabahnya yang bapak-bapaknya itu akan dikasih bantuan juga dalam fasilitas KUR, gitu ya, fasilitas kredit usaha rakyat, dan ibu-ibunya baru kita yang berperan. Jadi emang akan berkelanjutan. Nah, ntar dari sisi pertanian, kalau kita sendiri udah ada pembinaan atau pendampingan untuk klasterisasi sayur mayur udah ada di Cibodas. Nah, itu tidak menutup kemungkinan pertanian itu akan menjadi sektor pembiayaan yang produktif ke depan. Oke, baik. Pak Hermawan, kalau dalam monitoring KPPN sendiri sejauh ini efektivitas penyaluran UMI ini sudah baik belum? Sudah maksimal belum, Pak? Kalau secara nasional tentunya kami tidak dalam kapasitas di Bandung, karena kami hanya di lingkup Bandung atau Cimahi khususnya. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Kami sampaikan melalui Kanwil, Dijen Perbendaharaan di Bandung. Jadi pelaksanaan penyaluran UMI ini untuk di Bandung alhamdulillah Mbak Ayu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP atau mekanisme. Dan tepat sasaran ya? Tepat sasaran. Wow, keren nih untuk Cimahi. Nah, ini aman contohnya Pak, aman Pak. Contohnya Bu Lilin ini, dan kami, saya beberapa kali juga sudah turun langsung melakukan monitoring ke pelaku, ke debitur yang menerima UMI. Sempat juga ke Cimahi waktu itu Pak, cuman saya lupa kapan. Saya kadang-kadang juga ikut langsung turun ke lokasi. Iya. Nah, bagaimana memastikan bahwa penyaluran ini tidak ada penyelewengan dana? Nah, itu di luar, tentunya di luar KPPN ya. KPPN hanya melakukan monitoring ketepatan penyaluran, dana yang tersalurkan dan sebagainya. Soal itu terjadi penyimpangan atau tidak tentu bukan di ranah KPPN. Baik Pak, ada karena waktunya terbatas. Barangkali ada yang mau disampaikan ke pemirsa di rumah, singkat saja boleh. Ya, mungkin untuk pemirsa di rumah, ya manfaatkan fasilitas yang ada di lembaga, khususnya pelaku UMKM gitu ya, yang membutuhkan modal, bahwa lembaga adalah mitra yang terbaik untuk memajukan usahanya. Yang penting ketika menjadi mitra selalu ada komunikasi. Setiap ada masalah adalah mitranya yang pertama dihubungi gitu ya. Jadi jangan takut, biasanya ketika ada masalah nasabah itu kan menghindar gitu ya. Padahal solusi yang paling aman adalah berdiskusi, berkomunikasi dengan pihak penyalurnya. Oke, dan tentunya pegang sama komitmennya gitu. Betul, ya. Nah, komitmennya, Bu Wiwin, ada yang mau disampaikan atau ajakan nih ke pemirsa? Berbagi pengalaman sudah kan? Ya, kalau ibu mah nggak ada, udah aja ya. Kalau ibu mah mau ditambah lagi aja modalnya, sekarang 7 juta jadi 10 gitu ya. Itu dong Bu. Itu harapannya mungkin. Udah dikasih pinjem, dikasih aja uangnya. Pak Hermawan gimana nih? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Alhamdulillah acara ini sebenarnya kami ingin mengatakan bahwa negara itu selalu hadir. Ya, dimanapun rakyat mengalami kesulitan, baik pandemi, baik
para pengusaha-pengusaha yang nggak punya modal dan lain sebagainya, negara itu selalu hadir. Hadir dan terlihat ya Pak ya? Dan nampak, dan harapan kami dengan acara ini masyarakat tahu bahwa kami sebagai salah satu instansi pemerintah juga, khususnya KPPN itu juga hadir Ya. dalam membangun perekonomian negara. Baik, dan semoga saja dengan adanya pembiayaan ultra mikro ini bisa dimanfaatkan nih sama masyarakat prasejahtera yang berkeinginan baru mau memulai usaha atau mungkin sudah mulai usaha tapi kekurangan dalam modal. Nampaknya ini solusinya karena kendala umum yang dihadapi UMKM adalah akses modal. Dan dengan adanya UMI ini bisa membantu dalam akses permodalan. Terima kasih Ya, Pak sama-sama, Atep, Bu Wiwin, Pak Hermawan juga, hatur nuhun. Terima Kita kasih. nanti mudah-mudahan bisa tandem lagi ya Siap, Pak ya. Terima kasih juga buat Anda pemirsa yang telah menyaksikan Forum Publik. Kita kembali lagi nanti tentunya dengan tema lainnya yang lebih menarik. Saya Ayu Wulandari dan juga Hermawan Sukasih. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.